welcome back to POV, Psikologi of You. Oke, khusus di episode hari ini kita mau ngucapin selamat datang bagi seluruh mahasiswa baru Untak Surabaya. Welcome to Campus Life. Gimana rasanya resmi melepas seragam putih abu-abu dan sekarang menyandang status sebagai seorang mahasiswa? Seru? Kaget? Atau malah deg-degan? Transisi dari SMA ke dunia kuliah itu memang fase yang unik banget. Banyak kebebasan baru yang kita dapat, tapi jujur banyak juga kebingungan baru yang datang. Apalagi buat teman-teman nih yang baru masuk ke jurusan psikologi atau lagi semangat-semangatnya nih belajar psikologi. Pasti ada ekspektasi, asik nih, bentar lagi kita bisa baca pikiran orang. Tapi spoiler dikit nih ya gitu ya. Pas masuk kuliah yang pertama kali kita baca itu bukan pikiran orang. Justru kita belajar bagaimana mengenali emosi, bagaimana kita mengenali pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan atau pengalaman yang menyenangkan yang pernah kita lewati. Nah, untuk menyambut masa transisi ini, hari ini kita bakal ngangkat topik yang cukup penting untuk dasar ya sebagai teman-teman untuk masa transisi ini. Topiknya adalah pahami diri sendiri sebelum memahami orang lain. Tentunya ketika kita ngobrolin topik ini kita tidak akan sendirian gitu ya. Sudah hadir bersama kita. Beliau ini adalah seorang alumni yang sangat loyal sekali dengan Fakultas Psikologi gitu ya, dari S1, S2 Psikologi Untak Surabaya, kemudian beliau juga melanjutkan ke profesi psikolog di Untak Surabaya. Tidak hanya belajar, beliau ternyata juga bekerja di Psikologi Untak, beliau adalah dosen. Mungkin teman-teman yang sudah sering banget lihat PMB live gitu ya, pasti tidak asing dengan wajahnya. Siapa sih? Ya, beliau adalah Ibu Inka Sukma Melati SPC Empesni. Ini adalah narasumber kita hari ini. Mungkin yang biasanya nonton podcast juga nggak asing ya dengan wajah-wajah Bu Inka tiba-tiba ini. Switch gitu ya. Iya, switch biasanya Host. di sini sebagai host, ternyata hari ini sebagai narasumber gitu ya. Kenapa yang diundang kok Bu Inka? Ya karena Bu Inka ini sudah melewati S1, S2 bahkan sekarang profesi gitu ya, khususnya di Psikologi Untak Surabaya, dan menjadi dosen pasti banyak pengalaman juga menghadapi mahasiswa yang shock culture mungkin atau bahkan hal-hal yang mereka bikin kok gini sih kuliah itu gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung pada pertanyaan. Pertanyaan ini aku deg-degan gitu loh. Biasanya aku yang ngasih pertanyaan. Sekarang ganti ya, dikasih pertanyaan. Ya oke, untuk membuka obrolan kita pada sesi ini gitu ya Bu, sebagai seorang yang tumbuh di kampus Merah Putih ini, dari S1, S2, sekarang menempuh profesi dan juga berkarirnya juga di Untak Surabaya sebagai seorang dosen. Menurut Bu Inka, ketika S1 dulu masa transisi dari putih abu-abu ke dunia perkuliahan, shock culture-nya itu seperti apa sih Bu? Oke, jadi mungkin perkenalan dulu tahunnya ya. Oh tahunnya, tahunnya biar nggak apa-apa ke-spill gitu ya. Tadi nggak mau ngenalin mau karena ngenalin takutnya kok senior tua banget, gitu ya, bukan senior kok tua ya. Jadi kalau S1 dulu itu kan angkatannya 2014 ya, masuk itu 2014. Jadi otomatis lulus SMA itu sekitar 2014 juga kan. Jadi kalau dibilang culture shock itu sebenarnya kalau diingat-ingat udah cukup lama ya, kayaknya hampir 12 tahun yang lalu ya. Jadi kalau culture shocknya itu, kalau yang tak ingat dulu zaman pertama kali masuk ke kuliah itu adalah kita itu ternyata beda banget cara mengajarnya di sekolah dengan perguruan tinggi, dari yang SMA ke perkuliahan ini. Kalau dulu SMA itu apa-apa kita
pasti diem aja udah dapat informasi, dapat ilmu, dapat pengetahuan dari guru-guru gitu. Sedangkan kalau untuk di perkuliahan ini kita yang harus lebih aktif, kita harus punya rasa inisiatif, terus kita juga self learningnya tuh harus lebih tinggi. Nggak bisa diem-diem aja, tiba-tiba kita banyak ilmu, kita yang harus banyak untuk nge-grab ilmu itu untuk ke kita sendiri gitu. Jadi culture shocknya tuh lebih ke situ, karena apa-apa kita butuh untuk cari tahu kenapa ini. Misalnya kita diajarin dulu mata kuliah pertama itu psikologi perkembangan. Betul. Nah, psikologi perkembangan tuh seru banget, apalagi di awal kita nggak punya ilmu sama sekali tentang psikologi. Ternyata oh psikologi itu ada loh ternyata. Ya itu kan dulu karena kita nggak tahu. Dari semester 1 psikologi perkembangan belajar tentang perkembangan dari kita mulai lahir sampai nanti kita lansia, ya kan. Terus ternyata setiap perkembangannya itu punya tahapan-tahapannya sendiri. Benar, punya tugas-tugasnya sendiri. Dan kita ternyata baru sadar setelah masuk psikologi. Betul sekali. Jadi culture shocknya, ternyata yang kita lakukan ini sesuai ya dengan tugas dan tahap perkembangannya yang udah ada di teori-teori psikologi perkembangan. Nah itu yang kadang kita lebih bikin penasaran. Nah kalau kita nggak cari tahu lebih lanjut, cari tahu sendiri, itu kita kayak ya cuma dapatnya di perkuliahan aja. Jadi kita harus butuh self-regulated learning ya untuk kita belajar lebih dalam itu sendiri. Jadi cari tahu, kita baca-baca. Kalau zaman dulu mungkin internet belum terlalu se-hype ini ya. Kita cari buku yang lain. Dulu kan di perpustakaan milik psikologi itu ada. Betul. Sampai sekarang juga masih direnov. Kemudian di perpustakaan kampus tuh juga lengkap. Jadi cari informasi tentang psikologi yang mungkin kita belum pernah baca di buku referensi setiap mata kuliahnya. Dan itu ternyata semakin dibaca semakin seru gitu. Kok relate ya dengan yang aku alami? Kok relate ya dengan situasi yang sekarang? Nah, kayak gitu. Jadi culture shocknya tuh lebih ke cara pembelajarannya yang pertama. Yang kedua itu ternyata dari diri kita nggak bisa diem aja, harus lebih inisiatif. Yang ketiga itu ternyata dunia perkuliahan lebih luas daripada sekolah. Kalau sekolah dulu tetap ada yang namanya ekskul, kalau di kampus ada namanya UKM. Tapi UKM itu lebih banyak banget, apalagi di Unpad. Iya bener, kita bisa mengeksplor diri kita tuh lebih dalam dan lebih luas kalau di perkuliahan. Karena UKM-nya aja 20 lebih UKM di Unpad Surabaya. Jadi waktu milih UKM juga agak bingung dan yang sesuai dengan passion kita tuh jadi makin banyak pilihannya. Nah, itu jadi tambah seru gitu. Jadi culture shock-nya ya itu tadi pembelajarannya, terus kita harus secara pribadi punya inisiatif yang tinggi untuk cari tahu. Yang ketiga ternyata dunia perkuliahan tuh lebih luas gitu. Lebih banyak yang kita bisa jelajahin, yang tentunya yang berhubungan dengan hal-hal yang positif ya, entah itu tentang kita cari organisasi, UKM, terus kita ikut organisasi yang dulu mungkin SMA itu OSIS, kalau sekarang BEM, BEM pun ada BEM tingkat fakultas, ada tingkat universitas, dan kita makin banyak temennya. Nah itu jadi yang culture shock itu kita harus lebih cepat transisinya gitu. Lebih cepat transisinya gitu ya. Kemudian tadi sempat disinggung sama Bu Inka terkait self learning ya. Itu gimana sih Bu maksudnya self learning itu? Jadi kalau di self learning itu kan kalau di psikologi kita harus lebih dalam mempelajari diri kita sendiri ya, memahami diri kita. Jadi kita itu sebagai pribadi selama ini kadang kita belum realize, belum sadar kalau ternyata kita tuh punya kelebihan tertentu, punya kekurangan yang butuh untuk kita dukung. Terus dari kelebihan dan kekurangan itu apa yang bisa kita kontribusi yang diberikan. Jadi kalau dulu di masa-masa SMA kita kan cenderungnya ikut-ikutan teman. Tapi kita nggak tahu ternyata diri kita tuh kayak gimana gitu kan. Zaman SMA dulu ya ikutlah temen yang suka tren ini kita ikut. Padahal belum tentu kita seneng sama tren itu. Nah di perkuliahan itu di psikologi kita lebih memahami diri kita. Oh ternyata di psikologi itu mengajarkan kita itu ternyata punya individual differences. Ya, betul. Jadi satu orang itu punya keunikannya masing-masing dan dari keunikan itu kita harus saling tolerance gitu. Jadi waktu kita self learning kita bisa tahu kita tuh orangnya seperti apa, kelebihan kekurangannya gimana. Ketika kita mau berteman sama seseorang, teman seperti apa yang kadang kita butuhkan, mana yang cukup kita sebagai ya kita kenal kayak gitu. Jadi kita sendiri yang menyadari oh diri kita tuh ternyata orangnya seperti ini, butuh dukungan yang seperti apa. Terus kita punya keunikan masing-masing sehingga ketika setiap orang itu punya kekurangan, ya sudah berarti kita juga punya kekurangan sendiri gitu. Jadi lebih saling memahami, lebih
kalau dilihat memang lebih dewasa gitu kalau kita belajar psikologi, karena makin banyak yang kita sadari setelah kita belajar. Oh iya, ternyata setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri, punya kelebihannya, punya kekurangannya, dan kita bisa nge-treat diri kita maupun orang lain itu berdasarkan karakteristik masing-masingnya gitu. Karena individual differences itu ya, selain kita memahami diri kita sendiri itu seperti apa, orang lain itu seperti apa, ketika kita berteman harusnya bagaimana, boundaries yang dibangun itu seperti apa ya. Jadi tidak ada yang namanya kamu tidak bisa memahami aku dan aku tidak bisa memahami kamu gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Baik Bu, tadi kan udah ngomong nyinggung nih soal kemampuan adaptasi gitu ya, dengan banyaknya UKM yang ada di Untak. Baik, masa transisi ini sebenarnya kan juga perlu adaptasi yang luar biasa. Tadi juga sempat disinggung oleh Bu Inka, kalau di SMA ketika kita kuliah kita nggak aktif pun, kita masih bisa nih memperoleh informasi. Tapi kalau sudah di dunia perkuliahan, rasanya kita udah nggak bisa untuk dicekokin terus gitu. Tapi kita harus survive sendiri istilahnya seperti itu. Masa transisi ini kan sering juga bikin cemas ya Bu. Kemudian di lingkungan yang baru dituntut serba mandiri, apalagi mungkin ada teman-teman yang ngerantau yang dulunya tidak tinggal di Surabaya, akhirnya sekarang harus tinggal di Surabaya jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Gimana sih Bu, belajar psikologi di awal kuliah ini bisa jadi sarana healing dan refleksi buat diri kita, khususnya para maba. Betul banget. Nah, ini yang sebetulnya tadi Bu Dava udah sampaikan. Agak tertarik dengan statement kalau misalnya merantau. Kalau dari case yang sekarang saya alami itu, saya aslinya dari Surabaya. Mungkin lebih challenging dari teman-teman yang lain yang mungkin dari luar kota bahkan luar pulau. Kalau di Untak Surabaya itu kan kuliahnya macam-macam ya, mahasiswanya itu berasal dari mana aja, bisa dari luar kota maupun sampai luar pulau. Bahkan ada juga yang dari luar Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya culture shocknya tadi yang disampaikan mungkin akan lebih challenging teman-teman yang merantau. Tapi tenang aja, sebetulnya adaptasi itu bukan dipengaruhi juga dari gimana kita asalnya, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Sebetulnya. Kalau memang kita dari luar kota, luar pulau, bisa jadi kita akan lebih sedikit teman yang kita kenali ketika kita maba. Beda kalau kita asalnya Surabaya, asalnya Sidoarjo, itu udah di lingkungan Untak Surabaya itu kan banyak banget. Bisa jadi kita ketemu temen yang mungkin dulu satu SMA atau temen dulu di SMA dan lain sebagainya. Tapi kalau dari merantau yang luar kota, luar pulau, ini kan terkadang sulit untuk mendapatkan teman awalnya ya, karena dari berangkat PKKMB pun tuh masih belum ada teman yang kenal gitu. Jadi adaptasinya udah pasti lebih sulit. Tapi tenang aja teman-teman, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ya, POV-nya sebagai maba. Kalau dulu saya punya teman asalnya itu dari Dompu. Dompu ya, Nusa Tenggara. Dia datang ke kampus sebagai mahasiswa baru, itu juga ikutnya sama saya waktu itu. Jadi karena kita baru kenal di situ, akhirnya kenal terus dan akrab sampai lulus gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau aku nggak punya temen nih waktu maba gitu ya. Aku nggak punya temen yang kenal, nggak punya saudara, belum ada keluarga di sini. Tenang aja, kalau dulu aja mahasiswa maba zaman saya itu, kalau mungkin belum punya teman asalnya itu kita bisa nge-grab bareng gitu. Kita bisa punya teman yang tiba-tiba jadi circle sampai lulus. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kita misalnya belum kenal nih ke teman kita yang coba untuk membuka diri. Misalnya kenalan dulu, terus kita reach out temen yang lain sehingga kita bisa punya banyak teman. Nanti di suatu masa pasti teman itu akan mengikuti. Jadi kalau di awal lebih bisa untuk beradaptasi itu dengan kita mencoba untuk membuka diri, mengenali diri, dan juga mengajak teman untuk berkenalan, ngobrol, semakin banyak relasi, nanti juga bisa kita pakai untuk kita dunia kerja. Dan lagi-lagi ketika perkuliahan itu bisa dijadikan ajang untuk teman-teman mempersiapkan karir. Jadi memang karir itu bukan disiapkan ketika kita mau lulus aja. Tapi ketika kita masuk, kita udah membentuk nih target kita mau kemana, sehingga kita udah mulai susun rencana strategi yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Misal teman-teman punya hobi gitu ya, hobinya adalah foto-foto. Terus
di Untak Surabaya itu kan punya ya UKM-nya. UKM Fotografi ya, ada lensa 17, 17. ya. Teman-teman gak usah khawatir, punya temen di satu prodi, lagi-lagi punya lain temen lagi di fakultas, di UKM, jadi semakin luas. Dan next time teman-teman akan bisa mungkin bisa bertemu lagi dengan teman yang sudah kenal ini ketika ntar udah siap untuk dunia kerja misalnya. Oh, aku hobinya foto nih, aku ikut UKM lensa 17 untuk fotografi misalnya. Dan di situ punya teman baru, punya relasi baru. Ketika nanti teman-teman sudah tahu passionnya mau kemana, bisa ditata misalnya gitu. Jadi untuk mempersiapkan karir itu nggak hanya ketika untuk mendekati waktu lulus gitu. Jadi disiapkan ketika teman-teman semester 1. Terus jadi ruang healing. Sebetulnya kalau untuk maba sendiri, ruang healing itu kalau dikatakan healing tuh kita kayak healing tuh konotasinya jalan-jalan gitu ya. Tapi sebenarnya sesuai dengan hobi yang kita lakukan itu kadang-kadang kita bisa merasakan healing itu. Misalnya kalau misalnya hobinya aku dulu itu dance. Jadi ikut UKM tari. Terus UKM tari ternyata teman-teman yang dance tuh banyak banget dan itu sesuai dengan passion. Ternyata ruang kuliah tuh bisa tempat untuk healing juga. Kita bisa explore hobi, terus kita juga memfasilitasi apa yang kita inginkan dan bisa jadi untuk stress release barangkali kita punya beban pikiran yang mungkin agak susah untuk diturunkan dengan melakukan hobi-hobi tertentu yang kita sukai, kita senangi itu stress release-nya juga ada gitu. Berarti sarana untuk healingnya adalah kita bisa dengan cara mengikuti UKM itu gitu ya. Aduh kok jadi terbiasa dengan UMKM ya, padahal mau ngomongnya UKM nih. Soalnya ini Bu Dava ini yang suka melariskan UMKM gitu ya. Jadi dengan banyaknya UKM ini akhirnya menjadi salah satu tempat kita untuk stress release itu tadi. Mungkin teman-teman yang suka banget bermain peran seperti teater kayak gitu di Untak Surabaya kan juga ada ya Bu, untuk teater itu. Jadi mungkin ingin melepaskan capeknya, stresnya itu dengan bermain peran itu juga ada seperti itu ya. Selain itu mungkin hobi orang itu mungkin ada yang suka atau merasa dia itu healing ketika mendengarkan curhatan orang lain, mungkin gitu ya. Apalagi ini berkaitan banget dengan psikologi gitu ya. Jadi kalau ada temennya yang curhat itu merasa oh gini ya masalah orang lain itu lebih berat daripada masalahku gitu ya, mungkin seperti itu juga. Baik, kalau tadi POV Bu Inka sebagai seorang mahasiswa, sekarang kita switch nih ke POV Bu Inka sebagai seorang dosen gitu ya. Pasti Bu Inka kan akan menemui mahasiswa yang rasanya dia sulit untuk beradaptasi atau dia masih belum bisa untuk yang tadi memperoleh teman-teman dari tempat lain, atau ya dia masih sendirian, kemudian akhirnya berimpaknya pada kegiatan akademik seperti perkuliahan seperti itu. POV dari Bu Inka sebagai seorang dosen gitu ya. Bagaimana sih Bu cara mengatasi kecemasan itu ketika kita masih belum ada teman yang satu frekuensi, kemudian kalau kelompokan itu masih biasanya kan kita masih studi grup gitu kan, kalau di grup atau di kelompok ini belum punya teman yang bisa diajak jalan bareng gitu ya. Gimana sih Bu sebagai seorang dosen yang selama ini menjadi wali mahasiswa ketika di kampus? Ini POV sebagai dosen. Kalau misalnya selama ini kan mahasiswa-mahasiswa yang masuk itu for your information untuk maba-maba nih ya biasanya. Ini kayak ada dosen dan marketingnya gitu ya. Tapi sebenarnya maba-maba itu masuk tuh untuk kuliahnya, mata kuliahnya itu sudah dipaketkan 2 semester ya. Semester 1 sama semester 2 tuh teman-teman akan bertemu dengan teman-teman yang sama, yang cenderung sama. Jadi mulai dari semester 1 sampai semester 2. Jadi teman-teman akan punya teman yang sama itu dalam 1 tahun. Sehingga dalam waktu 1 tahun itu bisa jadi teman-teman akan bertemu dengan teman yang cocok atau teman yang satu frekuensi. Ya, even itu nanti semester 3 misalnya udah mencar-mencar sendiri-sendiri. Tapi biasanya teman-teman akan mendapatkan
teman itu di semester 1 2 karena cenderung aktivitasnya bersamaan. Bersama selama 1 tahun. Iya gitu bener, ya. kuliahnya mulai dari masuk pagi, yang kelas pagi ya masuk pagi sampai sore setengah 3 jadwalnya sama. Yang kuliah kelasnya sore, dari sore jam 5 sampai setengah 10 anak-anaknya mahasiswanya sama. Sehingga teman-teman bisa jadi akan menemukan teman-teman yang itu satu frekuensi, satu circle, teman-teman akan bisa bersama-sama. Bisa jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya teman tadi ya, circle-nya tadi, bisa jadi untuk kegiatan akademik juga bisa mengikuti. Misalnya kalau kita emang di semester 1 2 itu lebih banyak berkelompok ya, Iya. studi grup gitu. Otomatis dengan itu tadi kita bisa punya teman satu kelompok, jadi nggak sendirian. Jadi tenang aja teman-teman, nggak perlu khawatir kalau misalnya aku belum punya teman, aku dari luar kota, aku dari luar pulau, nggak kenal Surabaya seperti apa, temannya gimana, bahasanya kok beda. Teman-teman di sini di Untak Surabaya itu toleransinya tinggi banget menurut saya ya, sebagai dosen yang melihat mahasiswa-mahasiswinya di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman di semester 1, semester 2 itu paketan mata kuliahnya, bisa jadi akan bertemu dengan teman-teman yang itu-itu aja. Bisa jadi akan terbentuk ya satu kelompok yang akan sama-sama, bahkan ada juga yang kompak banget satu kelas itu mesti Maunya barengan itu, iya gitu ya. akhirnya kan jadi kayak maunya sama mereka aja gitu kan. Nah itu teman-teman akan bisa mengalami itu nanti ketika jadi mahasiswa baru. Dan selain itu kalau sekarang di Untak Surabaya itu kelasnya juga udah world class university. Jadi kalau misalnya teman-teman punya passion, punya keinginan untuk belajar mungkin tentang budaya asing atau bahasa di luar bahasa Indonesia, kita juga ada kegiatan-kegiatan yang mengajak atau memfasilitasi teman-teman untuk belajar di luar negeri. Contohnya aja Bu Dava kayak kemarin PPLK, jadi kalau dulu namanya MBKM ya, PPLK atau program pembelajaran luar kampus tuh ada juga yang di Thailand, Universitas Walailak di Thailand. Itu kita mengirim dari Untak Surabaya mengirim 4 mahasiswa untuk belajar 1 semester di sana. Kemudian ada juga kompetisi-kompetisi internasional yang bisa teman-teman ikuti, kayak yang kemarin baru saja memenangkan bronze medal dari Thailand, itu mereka membawa 4 bronze medal. Keren. Dan itu kan sebetulnya tempat untuk kalian bisa mewadahi ya bahwa potensi, kemampuan, keinginan. Oh yang suka esai, aku pingin dia ikut lomba yang tingkatnya nasional dulu. Dengan teman-teman yang dari semester 1 bisa jadi kita ajak untuk ya kita coba belajar dulu lah gitu, barangkali kayaknya cocok ya gini ya, oh kayaknya gini ya lomba, kayaknya ini passionku jadi kelihatan. Terus kalau misalnya lomba kita bisa tahu strateginya seperti apa sih, kalau kita sering ikut lomba kan jadi kelihatan oh polanya tuh kayak gini ya, jadi yang nggak tersiapkan tuh harusnya seperti ini. Dan itu bisa teman-teman ikuti di Untak Surabaya. Selain dari psikologi pun dari prodi lain juga sama sebetulnya. Jadi dari psikologi sendiri kalau teman-teman bertemu dengan teman-teman yang satu semester bersama, itu bisa jadi akan ketemu teman-teman baru, kelompok-kelompok baru. Tapi pastinya kelompok ini juga nggak akan mendiskriminasi kelompok satu dan kelompok lainnya. Cuman teman-teman akan bisa punya teman lain gitu, nggak sendirian. Jadi zaman saya dulu aja kuliah, saya sama teman saya yang asalnya dari Dompu ya udah kemana-mana bareng, meskipun saya belum paham bahasanya. Teman saya juga belum paham ketika saya ngomong bahasa Surabayaan itu. Jadi kita saling tuker, kadang-kadang tuh bahasa Dompunya ini apa ya gitu. Terus teman saya juga tanya kayak gitu. Kemudian kita tuker informasi di Surabaya dan di asal wilayahnya dan masing-masing itu sebetulnya kita jadi punya POV yang seru gitu. Bahkan ada pengalaman dari mahasiswa sendiri yang sekarang mungkin semester 3 ini, dia dulu memang merasa homesick karena pertama kali merantau. Tapi setelah mereka ini bertemu, mereka ini karena 2 orang bertemu dengan temannya, dan itu kayak mereka udah jadi saudara. Bahkan orang tuanya itu menganggap dia sebagai anaknya sendiri, dan itu nggak akan menutup kemungkinan untuk teman-teman maba lainnya akan mengalami hal itu yang sama gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, karena di Untak Surabaya itu bisa punya teman banyak selain dari prodi, fakultas, UKM, teman-teman bisa ikut kompetisi, bisa ikut program kreativitas mahasiswa dan lain sebagainya. Banyak banget yang teman-teman bisa explore. Jadi
kuliah itu tidak hanya membuat kamu terbatas di kelas, di akademik saja, tapi kita juga bisa mengepakkan sayap kita Benar. ke UKM yang kita inginkan, kemudian kita juga bisa mengikuti kompetisi bahkan sampai pada pertukaran mahasiswa yang di luar negeri. Oke, Bu. Bicara soal itu, rasanya kan tidak pernah lepas dari yang namanya personal growth. Bahwa seseorang itu harus selalu bertumbuh, begitu ya. Apalagi nih teman-teman yang dari psikologi pasti punya harapan besar untuk kalau nanti aku setelah masuk psikologi, aku harus menjadi pribadi yang lebih baik dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu ekspektasi mungkin ya dari teman-teman maba gitu ya. Kemudian gimana sih Bu cara yang terbaik untuk memanfaatkan ilmu psikologi ini untuk kita benar-benar gunakan menjadi personal growth atau kita untuk terus bertumbuh seperti itu. Oke, ini kayaknya psikologi banget. Psikologi banget. Kalau udah personal growth. Jadi teman-teman kalau dari maba psikologi pasti banyak banget yang ngerasa kalau jadi mahasiswa psikologi mesti dibilang kamu bisa menebak pikiran orang ya. Kamu bisa ngerti nih apa yang orang mau katain gitu ya. Tapi sebenarnya psikologi itu kan belajar tentang perilaku ya. Yang sudah termanifestasi jadi perilaku sehingga yang terlihat adalah yang dari luarnya. Jadi sebelum personal growth itu terjadi yang perlu kita lakukan adalah memahami diri kita sendiri. Terus juga ilmu-ilmu dalam psikologi itu ternyata relevan yang bisa kita praktekkan. Banyak hal yang kita bisa, kalau konotasinya dulu kayaknya lagi berobat jalan gitu. Tapi kalau sekarang berobat jalan kayaknya enggak sebenarnya ya. Tapi banyak orang yang pasti merasa seperti itu. Saya dulu zaman mahasiswa juga ngerasa kayak psikologi ini kayak berobat jalan ya. Kayaknya ini aku banget ya gitu. Tapi lebih tepat mungkin berobat jalan tuh kayaknya kita lagi sakit ya, tapi sebenarnya bukan berobat jalan, tapi kita bisa dapat sudut pandang lain yang kita belum punya sebelumnya, sehingga kayaknya oh iya ya, aku harusnya begini ya, aku harusnya segini ya, karena kita belum tahu soal itu, belum paham soal psikologi dan dunianya lebih dalam. Tapi ketika kita memahami diri kita, memahami orang lain, ternyata individual differences tadi, kemudian kita bisa mempraktekkan beberapa hal yang kita dapatkan di ilmu-ilmu psikologi. Kayak tadi misalnya kita belajar untuk self learning. Kemudian yang kedua manajemen stres misalnya. Manajemen stres itu nggak hanya soal ilmu, tapi gimana kita bisa mempraktekkan itu sebetulnya. Teman-teman bisa sering ngobrol manajemen stres adalah dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya itu yang harus dilakukan adalah kita coba untuk praktek ke diri kita sendiri. Cara kita memanage stres, mengelolanya gimana. Barangkali ada teknik-teknik relaksasi yang bisa kita lakukan dan kita terapkan sendiri, ternyata punya dampaknya. Dan itu bisa jadi membawa kita semakin growth, semakin bertumbuh. Mulai dari mengelola emosi, gimana caranya kita decision making, ya mengambil keputusan, gimana kita bisa memahami orang lain ketika orang lain itu punya masalah atau punya suatu hal yang menimpa, kita bisa gimana menumbuhkan empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan ternyata banyak ilmu-ilmu psikologi yang ketika kita terapkan itu bisa membuat kita semakin sadar ketika oh iya ternyata ini ya yang dibutuhkan orang lain, oh ini yang dibutuhkan diri kita sendiri. Sehingga secara sadar ataupun nggak sadar, secara yang kita inginkan atau nggak kita inginkan, personal growth itu bisa bertumbuh. Jadi kalau kita belajar tentang di psikologi, belajar konseling misalnya, ada mata kuliah konseling dan psikoterapi. Kita belajar untuk gimana caranya konseling itu gimana, teknik-tekniknya gimana. Kita bisa loh sebetulnya kayak mendengarkan teman kita ngobrol, tapi kita sebenarnya bisa latihan teknik-teknik konseling, dan itu ternyata kompetensi yang kita punya ketika nanti kita akan lulus. Jadi ada beberapa profil lulusan yang kita punya dari psikologi, misalnya salah satunya adalah sebagai konselor misalnya. Sehingga untuk sebagai konselor tuh kita harus punya kompetensi apa aja sih, sehingga teknik-teknik apa aja yang bisa kita terapkan, dan itu bisa kita praktekkan di dunia seharian gitu sama teman. Entah teman itu sadar atau enggak kita pakai teknik itu misalnya, tapi kita belajar untuk mengasah teknik-teknik dalam psikologi. Atau ilmu-ilmu psikologi yang hanya teori, kita coba untuk mempraktekkan. Bahkan kalau di psikologi perkembangan atau psikologi belajar tentang stimulus respon gitu ya, dulu tuh nggak sadar oh itu namanya stimulus respon gitu ya, dan kita coba untuk mempraktekkan, ya itu ternyata ada gitu. Kemudian gimana caranya suatu hal yang baik itu terus kita lakukan, ternyata dalam psikologi juga ada.
Kenapa kita harus melakukan itu terus? Karena itu membawa reward yang menyenangkan untuk kita. Dan itu yang bisa kita terapkan untuk personal growth diri kita. Jadi kalau diri kita ingin bertumbuh, sebetulnya gimana caranya kita memandang suatu hal yang kita dapatkan di ilmu-ilmu psikologi, itu bisa kita pahami, kita resapi, dan kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kita membawa psikologi positif, ada mata kuliahnya. Cobalah kita untuk melakukan hal-hal yang positif, sehingga personal growth itu juga akan tumbuh dengan sendirinya. Selain dari usia kita sudah semakin dewasa, otomatis udah semakin bisa memahami situasi. Tapi di sisi lain karena kita belajar psikologi, alangkah baiknya nggak hanya teorinya aja, tapi gimana penerapannya. Betul sekali. Jadi teori yang kita pelajari di kelas itu tidak hanya berakhir pada transkrip nilai saja, juga bermanfaat. Karena sebenarnya membuka lowongan untuk konsul. Jadi untuk mata kuliah konseling dan psikoterapi gitu ya, mungkin bisa mendaftar dan bergabung menjadi peer counselor itu gitu ya. Sebelum next step untuk menjadi peer counselor di salah satu biro, mungkin kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang disampaikan oleh Bu Inka, bahwa itu adalah salah satu personal growth ya yang perlu kita kembangkan. Jadi itu adalah salah satu soft skill sebenarnya yang harus dimiliki oleh teman-teman dari lulusan psikologi seperti itu. Baik, selanjutnya di Bu Inka, rasanya kita familiar sekali dengan istilah people pleaser, gitu ya. Istilah ini kadang digunakan people pleaser ini untuk mendapatkan seorang teman, biar kita diakui dalam suatu circle, kalau katanya anak sekarang, gitu ya. Bagaimana sih kita membangun boundaries itu, gitu ya? Apakah kita harus memang menjadi seorang people pleaser atau kita harus memahami diri kita sendiri? Apa sih yang kita butuhkan? Bagaimana nih POV dari seorang dosen psikologi? Oke, berat ya kalau misalnya teman-teman sekarang udah nemuin fenomena people pleaser ya. Betul. Jadi apapun yang temennya katain, iya, diajak temennya meskipun kita repot, oke. Misalnya kita nggak punya uang tapi diajak makan, oke lah ikut daripada aku gitu nanti ya. nggak ditemenin. Betul. Atau kita ada misalnya tren apa gitu ya, outfit apa, kita kalau nggak ikut nanti dikira nggak keren, ketinggalan. Jadi kalau namanya people pleaser tuh kayaknya lama-lama akan capek. Ya, akan lelah gitu ya secara emosional. Bukan lelah hanya secara fisik, kayaknya secara emosional pun kita bisa capek gitu. Tapi kalau lagi-lagi teman-teman untuk mendapatkan teman dengan cara melakukan iya, sedangkan dalam diri kita sebetulnya enggak, itu nanti lama-kelamaan bisa jadi akan lelah secara emosional. Yang perlu teman-teman lakukan sebetulnya kalau memang tidak suka atau mungkin nggak berkenan atau nggak cocok gitu ya, mungkin kita bisa ngomong dengan yang baik gitu ya, supaya orang yang kita ajak ngobrol tuh punya pertimbangan, kenapa sih kok nggak ikut, kenapa sih kok nggak mau, karena bisa jadi setiap orang punya kesibukan masing-masing atau punya urusannya masing-masing dan lain sebagainya. Cuma sebagai people pleaser itu kalau misalnya teman-teman sudah nge-stamp dirinya untuk aku memang orangnya people pleaser gitu ya, aku nggak bisa kalau nolak orang lain gitu. Nah itu sebetulnya yang bisa jadi menjadi hambatan untuk diri kita sebagai bertumbuh ya. Semakin bertumbuh tuh akan sulit kalau kita semakin memvalidasi sistem yang ada di diri kita gitu. Bisa kok sebetulnya teman-teman mengatakan tidak untuk hal-hal yang kalian nggak suka, yang kalian nggak pengen, yang kalian tuh nggak mau ikut sebetulnya. Boleh kok, itu wajar dan nggak apa-apa gitu. Karena kalau iya terus lama-kelamaan ini bukan aku ya kayaknya. Betul, semakin Kok jauh ya. Semakin jauh dari diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau people pleaser itu kan fenomena yang memang semua orang akhirnya merasa oh aku ini people pleaser gitu ya, oh aku ini orang yang kayak gitu karena cocok banget. Nah sebetulnya yang perlu teman-teman lakukan adalah mengenali coba sebelum kalian terima ajakan itu, sebelum kalian ngeiyain, enaknya aku ikut nggak ya, apa sih yang
butuh dipertimbangkan, misalnya oh kalau jam segini kayaknya nggak bisa nih, misalnya ada keperluan lain dengan keluarga, atau misalnya dalam kondisi keuangan ini masih belum punya misalnya, ya ngomong aja secara terang-terangan dengan baik gitu kan, sehingga teman akan menyadari kalau oh iya nggak apa-apa kok kayak gitu. Mungkin bisa jadi teman-teman sulit untuk memulai, tapi ketika udah dicoba itu lebih lega, itu jadi lebih kayaknya aku bisa ternyata. Dan di sisi lain kita nggak akan capek secara emosional menuruti Untuk apapun ngikutin orang, keinginan orang lain, sedangkan itu nggak sesuai dengan diri kita. Kalau itu sesuai kan ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi yang agak sulit ketika itu nggak sesuai dengan diri kita. Nah kalau nggak sesuai dengan diri kita, kita coba untuk ngobrol secara baik aja. Aku nggak bisa kalau misalnya ikut di jam segini karena aku ada gini, itu sebetulnya nggak apa-apa disampaikan gitu. Kalau misalnya temannya itu nggak bisa menerima, ini yang mungkin bisa kita agak, oh kenapa kok nggak bisa nerima itu ya, karena kan kalau misalnya temen yang positif, yang mendukung, yang baik pasti akan menerima gitu kan keputusan temannya kayak gimana. Jadi kalau teman-teman untuk melakukan iya dengan ajakan semua temennya akan bikin capek ya, bikin lelah gitu. Oke, jadi justru menjadi orang yang selalu mengiyakan itu malah bikin kita capek ya, karena kita selalu mengiyakan orang lain, kita tidak melihat diri kita tidak melihat kebutuhan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan. Seperti itu. Terakhir nih Bu Inka, sebagai Civitas Akademika Untak Surabaya gitu ya, apa sih pesan atau welcome message untuk teman-teman mahasiswa baru yang akan bergabung dengan Untak Surabaya? Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman mahasiswa baru Untak Surabaya, untuk semua prodi selamat datang di kampus Merah Putih Untak Surabaya. Teman-teman, untuk welcome kalimat pembuka atau sambutan untuk teman-teman yang baru saja menduduki masa perkuliahan ini, selamat datang. Dan mungkin kebiasaan-kebiasaan selama masa SMA yang mungkin bisa ditinggalkan, seperti ya kita agak susah ketika apapun itu ikut bareng temen gitu ya, tapi gak sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa jadi kita akan kebawa kemana-mana dan semakin jauh untuk diri kita sendiri. Teruntuk untuk maba, jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan teman yang baru, yang banyak gitu ya, yang penting teman yang berkualitas aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin explore, ini waktunya untuk teman-teman mengeksplor diri kalian. Selain mengeksplor, kita bisa mengembangkan karir. Karir kita mau kemana itu bisa kita bentuk, kita bisa strategikan itu. Misalnya teman-teman bisa ikut UKM, terus ikut kegiatan kompetisi, kegiatan kreativitas mahasiswa, pertukaran mahasiswa ke luar negeri, belajar di luar kampus, dan banyak banget pengalaman dan juga kesempatan untuk teman-teman belajar di kampus ini maupun di luar, itu bisa kita alami di sini. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini maba Untak Surabaya, kalian bisa untuk mengenali sekarang posisi kalian ini sukanya seperti apa dan nanti akan menjadi apa inginnya, sehingga kita bisa untuk mempersiapkan karir kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang relevan dengan yang kita inginkan, yang sesuai dengan tujuan kita. Sehingga buat teman-teman yang sekarang ini mulai masuk ke perkuliahan, kalian coba untuk explore banyak hal di Untak Surabaya, mulai dari UKM, fasilitasnya, kemudian gedungnya semakin bagus sekarang, kemudian teman-teman cari relasi sebanyak-banyaknya, kemudian bisa jadi kalian tukar inspirasi atau berdiskusi dengan dosen-dosennya atau teman dari universitas lain juga, bahkan ada kesempatan untuk belajar di luar negeri. Betul. Jadi jangan sampai kalian melewatkan kesempatan yang seluas ini gitu. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan, ayo. Terus kita juga ada kesempatan magang di perusahaan-perusahaan, di dinas dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa pakai fasilitas itu untuk menunjang kebutuhan kalian ketika nanti kalian pingin karir yang seperti apa gitu. Jadi selamat bertumbuh dan juga selamat untuk teman-teman yang diterima di Untak Surabaya. Sampai ketemu di perkuliahan, kemudian sampai jumpa untuk di versi yang paling terbaik di diri kalian. Terima kasih Bu Inka. Rasanya obrolan kita siang ini tuh
katanya anak sekarang daging banget. Oke. Daging banget gitu ya. Kita tadi sudah membahas terkait bagaimana sih menjadi mahasiswa baru, transisi dari masa perkuliahan, dari SMA ke masa perkuliahan, kemudian bagaimana mencari teman yang baik, bagaimana membangun circle yang positif itu. Kemudian jangan pernah untuk menjadi seseorang yang people pleaser gitu ya. Mari membangun boundaries bagi diri kita, apa sih yang kita butuhkan, apa yang diri kita bisa lakukan, seperti itu. Kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti organisasi, kemudian UKM gitu ya, menyalurkan hobi-hobi kita selama ini begitu. Untuk mengakhiri sesi siang ini ada satu statement yang akan saya sampaikan, yaitu kamu tidak bisa memimpin atau memahami orang lain jika kemudi diri sendiri masih lepas. Pahami dirimu dulu, sembuhkan lukamu, baru kamu bisa menjadi tempat yang aman buat orang lain. Dalam ya, menyentuh sekali. Baik, terima kasih Bu Inka di sela-sela waktunya dengan segala kesibukannya sudah menyempatkan hadir untuk di podcast ini. Saya ucapkan selamat siang. Saya host POV Dava Dwi Sridianti izin undur diri, sampai ketemu di POV season 8 Psychology of You. Bye bye.